Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin membawakan presentasi yang berjudul menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab, yaitu diantaranya ada pengertian dan tujuan etika, dilanjutkan dengan peranan etika dalam bisnis, dan prinsip-prinsip dalam etika berbisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ferdianti, kelas XB dengan nomor MPM 2023 4500108. Di sini saya mewakili kelompok 11 dengan judul menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab, yang menjelaskan 1. Pengertian dan tujuan etika, 2. Peran etika dan bisnis, yang ketiga prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Perkenalkan, nama saya Naki Pratama dengan nomor NPM 2023 14501030. Saya perwakilan dari kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Dinda Kurniasa Putri dengan nomor NPM 202314500107. Apa sih etika itu? Etika merupakan ungkapan prinsip terhadap perilaku dari kita dan orang lain menetapkan nilai-nilai yang disepakati dalam bentuk kebiasaan, watak, dan karakter. Etika tidak hanya dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, dan lingkungan kerja saja, namun dalam aktivitas kita melakukan yang baik. Etika dalam berbisnis. Etika dalam berbisnis diterapkan oleh individu maupun suatu perusahaan. Etika dalam berbisnis adalah nilai moral tersebut dalam menjalankan bisnis seperti kejujuran, integritas, dan tanggung sosial. Yang kedua, tujuan etika dalam berbisnis. Tujuan dari etika bisnis adalah untuk menjalankan dan menciptakan sebuah bisnis saat mungkin serta menyelesaikan hukum yang sudah dibuat. Di antaranya yaitu yang pertama, memiliki citra baik di mata konsumen, kedua, menjunjung nilai moral, 3. Perusahaan menjadi terpercaya, yang terakhir memperhatikan kepentingan bersama. Peran etika dalam bisnis. Pentingnya etika dalam bisnis adalah untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis dilakukan dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Sudut pandang. Dari sudut pandang ekonomis adalah suatu interaksi antara produsen dengan konsumen, produsen dengan produsen dalam sebuah organisasi. Dalam sudut pandang etika, bisnis berorientasi pada profit adalah hal yang wajar. Akan tetapi, jangan sampai keuntungan yang diperoleh justru merugikan pihak lain. Dari sudut pandang hukum adalah bisa dipastikan bahwa kegiatan bisnis juga terikat dengan hukum dagang atau hukum bisnis yang merupakan cabang penting dari ilmu hukum modern.
pentingkah etika bisnis? Pertanyaan di atas dapat dijawab dengan melihat dampak positif yang ditimbulkan dari perusahaan yang menjalankan etika dalam bisnisnya sebagai berikut. 1. Meningkatkan kepercayaan publik dan konsumen. 2. Membangun reputasi perusahaan yang lebih baik. 3. Mampu menciptakan profit dalam jangka pendek dan benefit dalam jangka panjang. 4. Mampu mempertahankan keberlangsungan bisnis secara berkesinambungan atau sustainable business dan keberlangsungan perusahaan atau sustainable company dalam jangka panjang. 5. Mampu mereduksi biaya tinggi atau high cost dalam kegiatan bisnisnya akibat transparansi bisnis lebih baik. Yang keenam, mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi karena yang dilakukan perusahaan selalu dalam batas kewajaran dan tidak eksploitasi. Nah, yang ketujuh, meningkatkan keunggulan daya saing atau corporate advantage perusahaan. Nah, di sini ada manfaat etika dalam bisnis. Manfaat etika dalam bisnis bagi perusahaan adalah yang pertama, dapat meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan. Karena etika telah dijadikan sebagai corporate culture. Hal ini terutama penting bagi perusahaan besar yang karyawannya tidak semua saling mengenal satu sama lainnya. Nah, yang kedua di sini dapat membantu menghilangkan gray area atau kawasan kelabu di bidang etika. Nah, yang ketiga, menjelaskan bagaimana perusahaan menilai tanggung jawab sosialnya. Yang keempat, menyediakan bagi perusahaan dan dunia bisnis pada umumnya kemungkinan untuk mengatur diri sendiri atau self-regulation. Nah, yang kelima, bagi perusahaan yang telah go public dapat memperoleh manfaat berupa meningkatnya kepercayaan pada investor. Selain itu, karena adanya kenaikan harga saham, maka dapat menarik minat para investor untuk membeli saham perusahaan tersebut. Yang keenam di sini dapat meningkatkan daya saing atau competitive advantage perusahaan. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir di sini adalah membangun corporate image atau citra positif, serta dalam jangka panjang dapat menjaga kelangsungan hidup perusahaan atau sustainable company. Berikutnya ada prinsip-prinsip etika dalam yaitu yang pertama adalah otonomi. Otonomi manusia harus mempunyai sikap dan kemampuan mengambil keputusan dan tindakan yang benar. Tentunya setiap keputusan tersebut harus telah melalui pertimbangan yang matang. Yang berikutnya ada manusia harus sabar, sadar akan tindakannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Di sini bisa dibilangnya buatlah setiap keputusan dengan rasional. Gunakan data jika ada, tanpa mengabaikan norma dan moral. Selanjutnya ada prinsip-prinsip iuran, yaitu bisnis tidak bisa bertahan lama tanpa kejujuran. Karena menurut saya kejujuran itu adalah yang paling utama dalam apapun. Berlaku adilah kepada siapa saja. Yang kedua, ada 3 hal pilar kejujuran dalam bisnis. Yang pertama, jujur memenuhi janji atau kontrak bisnis dalam pekerjaan. Yang kedua, jujur dalam pekerjaan.
dan harga yang dan menginvestasikan atau melakukan. Ketiga, ada jujur dan dan prosedur. Selanjutnya ada prinsip adil. Dalam bisnis tidak boleh ada diskriminasi. Setiap orang harus menguntungkan bagi semua pihak. Selanjutnya ada saling menguntungkan atau mutual benefit. Di sini poin saling menguntungkan yaitu bisnis yang dijalankan harus menguntungkan bagi semua pihak. Tidak ada yang boleh terlibat. Tidak ada yang yaitu prinsip saling menguntungkan. Yaitu integritas tunggal. Dalam prinsip ini harus menetapkan dalam setiap diri pelaku bisnis ataupun perusahaan. Selanjutnya ada tujuan untuk menjaga nama baik dan reputasi diri atau perusahaan tersebut di mata pihak lain. Selanjutnya ada prinsip etika profesi, di mana prinsip etika itu berhubungan erat dengan profesi, yaitu prinsip etika dalam profesi ada halnya dalam satuan tuntutan profesional sangat erat hubungannya dengan kode etik untuk masing-masing profesi. Yang kedua, ada kode etik berhubungan dengan prinsip etika tertentu yang berlaku untuk suatu profesi. Yang terakhir, ada prinsip etika yang pada umumnya berlaku bagi semua orang dan berlaku pula bagi kaum profesional. Sekian presentasi dari kelompok 11. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kami, izinkan saya berpantun sebelum menutup presentasi. Bila ada kelebihan, datangnya itu dari Tuhan. Bila ada kekurangan, itu datangnya dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.